Kisah Laksamana Muda John Lee, keturunan Tionghoa yang menjadi pahlawan nasional. Jika ditanya keturunan Tionghoa yang menjadi pahlawan nasional, barangkali tidak banyak yang bisa menjawab. Menyebut nama Yahya Daniel Dharma atau John Lee Cheng Chuan atau singkatnya John Lee pun mungkin terdengar aneh dan asing di telinga kita. Adalah Laksamana Muda John Lee yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Pahlawan 2009 lalu. Hal ini pantas dilakukan berkat jasa-jasanya menyelundupkan hasil bumi Indonesia untuk ditukar dengan senjata yang dibutuhkan pada masa revolusi fisik tak lama setelah Indonesia merdeka. John Lee lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 9 Maret 1911. Ia anak dari pasangan Lee Kao Te dan Oi Cheng Ni Nio. Seperti dituturkan sejarawan Aswi Warman Adam, Lee memulai karir sebagai mualim kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM. Ia lalu bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS, milisi lokal Sulawesi pada masa Perang Kemerdekaan. Divisi laut dari kesatuan ini lalu menjadi bagian dari Angkatan Laut Republik Indonesia. Lee ditugaskan di Cilacap dengan pangkat kapten. Di pelabuhan ini selama beberapa bulan, ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Atas jasanya, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor. Kiprah Lee yang paling terkenal adalah menjadi penyelundup. Sebagai negara yang baru berdiri dan masih berperang dengan Belanda, kas negara kala itu sangat minim. Sementara itu, perdagangan dengan negara lain tidak bisa dilakukan dengan leluasa. Oleh karena itu, Lee bertugas mengamankan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor Indonesia untuk diperdagangkan di luar negeri. Untuk menjalankan operasinya, Lee menggunakan kapal kecil cepat yang diberi nama The Outlaw. Asfi Warman Adam menyebutkan, mengutip dari buku yang disunting Kustiani Mokhtar tahun 1992, paling sedikit 15 kali Lee melakukan operasi penyelundupan. Lee mendapatkan julukan Hantu Selat Malaka karena pergerakannya nyaris tidak diketahui. Beberapa kali ia juga lolos meski sudah berhadapan dan ditembaki oleh pasukan Belanda, baik dari kapal laut maupun pesawat udara. Namun tidak semua juga berlangsung mulus. Di antaranya, pernah saat membawa 18 drum minyak kelapa sawit, ia ditangkap perwira Inggris. Namun beruntung di pengadilan Singapura, ia dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Seperti ditulis Kompas.com mengutip Kepala Dinas Sejarah Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kolonel Sarif Thoyib, keberhasilan John Lee karena ia memiliki koneksi yang baik dengan orang-orang di pelabuhan Singapura, Thailand, bahkan hingga Afrika. Apalagi di Singapura, wajahnya yang khas keturunan Tionghoa yang mungkin membuat dia dibantu sana-sini. Padahal John Lee melakukan operasinya untuk membantu Indonesia yang baru saja merdeka. Memasuki dekade tahun 1950-an, Lee ditugaskan menjadi komandan kapal perang Raja Wali. Pada masa itu, ia aktif dalam penumpasan RMS di Maluku, lalu PRRI Permesta. Ia terus berdinas di Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. John Lee meninggal akibat stroke pada tanggal 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, secara anumerta ia mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 November 1995 dan pada 2009 lalu dianugerahi gelar pahlawan nasional. Itulah cerita singkat tentang John Lee, seorang keturunan Tionghoa beragama Kristen yang menjadi seorang pahlawan nasional bagi kemerdekaan Indonesia. Meski ia dari kalangan minoritas, tidak menghalangi niatnya untuk turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama para pejuang lain dari berbagai suku, ras, dan agama di Indonesia.